meeting kita kali ini, yaitu mengenai learning management system, ya, menggunakan Moodle, di mana nanti setiap media pembelajaran yang telah kita susun, termasuklah itu nanti live worksheet dan flip builder-nya, bisa kita terintegrasi di Moodle sekolah kita ini. Jadi ini saya Bapak Ibu semua sudah saya join jadi teacher di website Moodle kita, ya, website sekolah kita ini. Ini dia. Bu Lasma sudah gabung ya Bapak Ibu ya, sudah bisa masuk ya. Tadi sebagai contoh saya privat Ibu itu untuk bisa login ke Moodle kita ini. Sekarang untuk Bapak Ibu semuanya, saya kasih dulu username sama passwordnya, karena Bapak sama Ibu belum login. Jadi klik login yang di webnya. Login kembali gitu Bu ya? Iya, dengan username sama password yang Bapak Ibu daftarkan tadi. Oh, oke. Iya, login dulu ya Bapak Ibu supaya ini ada account-nya Bapak Ibu di webnya. Oke. Ya, pertama-tama Bapak Ibu kita buat LKPD kita di Word ya. Kita ukir dengan apa yang ada di tool-tool yang ada di Microsoft Word ya. Gambar-gambarnya juga bisa dari internet diambil atau bagaimana ya. Nah, jadi saya buat di sini Bu, ini dia lembar kerja peserta didiknya. Covernya ada, namanya siswa ada ini. Bentar ya. Nah, ini ada namanya, untuk kelas berapa ada, kompetensi dasar, itu kemarin kita sepakati ya, harus ada kompetensi dasar, harus ada cover, tujuan pembelajaran, baru masuk ke peta konsep, ya, baru setelah itu, ini informasi pendukung, informasi pendukungnya. Bentar, ya, informasi pendukung. Oke, informasi pendukung itu berisi garis besar. Ini garis besar aja ya, dari materi yang akan kita bawakan di pertemuan itu saja, Bu, Pak, ya. Jadi ini garis besarnya. Baru, ini saya garis besarnya aja saya buat, jadi agak singkat. Seperti ini, Bu. Nah, udah. Satu halaman saja garis besarnya, nggak usah banyak-banyak, Bapak Ibu, biar mudah untuk mengerjakannya. Baru saya buat ini kegiatan belajarnya, sharing task dulu saya buat, ini nanti per kelompok. Nah, ini dia sharing task-nya, ini menghubungkan yang mana energi terbarukan, yang mana energi tak terbarukan, seperti itu, nomor 1, baru itu soal nomor 1 untuk sharing task. Soal nomor 2 untuk sharing task, yaitu berkelompok ini Bapak Ibu, ini saya ambil dari YouTube. Nah, ini kan, saya buat YouTube dan web. Pelajari dan mainkanlah simulasi berikut ini, lalu kerjakan latihan di bawahnya. Petunjuk saya kasih. Pilih dan mainkanlah. Kan nanti webnya di sini. Ini dia kotak webnya. Kita ambil dari sini aja nanti itu. Dari ini shape ini. Kotakin. Sudah Bapak Ibu. Baru atau buka tautan ini. Buat itunya. Ketik aja dulu di Word seperti ini, baru soal. Ada 3 soal untuk sharing task-nya. Baru untuk jumping task-nya, untuk personal ini, ada 2 soal aja, Bapak Ibu. Udah. Baru setelah itu selesai. Ini dia kasih emotik-emotik di sini. Udah? Oke, baru setelah itu, Bu, ini kita convert to PDF atau file. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Iya, mohon videonya semua di on kan ya. Audionya aja di
off-kan. Jika mau bertanya maupun berdiskusi nanti baru dipakai dalam keadaan on. Silahkan. Oke, tadi kita sudah mengerjakan dan menyelesaikan pretest awal ya, yang telah dikerjakan di e-learning kita. Saya share dulu, sampaikan di e-learning kita. Oke, mulai dulu dari pretestnya. Oke, masih banyak yang ini masih menjawab tidak tepat ya. Ini yang bertanda merah ya. Nih. Tapi ada juga yang jawab benar. Yang bertanda checklist. Checklist yang hijau itu adalah yang menjawab benar. Ada 3 yang menjawab benar. Ya. Si Aulia, Titania, Rasbina. Oke. Ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang hukum-hukum Newton. Ada 3 hukum Newton, dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya mahasiswa nanti mampu menganalisis ya, menganalisis hukum-hukum Newton dan juga penerapannya di dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal ini kamu juga diharapkan mampu membuat diagram gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda, ya, ketika dia diam maupun ketika bergerak. Itu dia tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya, saya melihat dulu hasil diskusi yang telah kalian isi di e-learning ini, yaitu mengenai masih satu yang menjawab ini. Hanya si Anissa Delia. Jawabannya di sini saya memilih true dikarenakan arah gayanya berlawanan arah. Oke, itu jawaban dari Anissa Delia. Sekarang karena masih satu di sini, coba Ibu langsung menanyakan kepada Titania. Titania, dari topik diskusi yang saya buat di e-learning ini, bagaimana pendapatmu mengenai pernyataan-pernyataan berikut? Yang pertama, gaya normal dan gaya berat adalah pasangan gaya aksi-reaksi. Yang kedua, percepatan meningkat, maka gaya juga akan meningkat selaras dengan percepatan. Bagaimana? Coba silakan. Iya Bu, kalau untuk yang nomor 1 Bu, gaya normal dan gaya berat itu kan Bu, dia bukan pasangan aksi-reaksi Bu. Karena kan kalau gaya berat itu terjadi pada satu benda yang sama Bu, tapi kalau gaya normal itu terjadi pada 2 benda gitu Bu. Jadi saya pilih yang salah Bu. Bagaimana Angelia Sinaga? Angelia, silahkan. Mohon maaf Bu, suara Ibu terputus-putus Bu. Sudah, Angelia, kedengaran suara Ibu? Kedengaran Bu? Ya, silakan Angelia, kasih pendapatmu. Menurut saya, Bu, gaya normal dan gaya berat itu merupakan pasangan gaya aksi dan reaksi. Karena, Bu, arah dan gayanya itu berlawanan arah. Oke, terima kasih Angelia Sinaga. Saya keep dulu ya
Tadi Titania menyampaikan bahwa gaya normal itu dan gaya berat bukan ya? Bukan, karena gaya normal terjadi pada dua benda, sedangkan gaya berat terjadi pada satu benda. Begitu ya Titania ya? Oke, sekarang untuk Emia Salsalina, yang nomor 2 saja. Menurut saya salah, Bu. Silahkan, kenapa? Karena jika percepatannya meningkat, maka tidak akan menimbulkan gaya, Bu. Oke, jika percepatannya meningkat, maka tidak akan menimbulkan gaya. Begitu, Emia? Oke, salah tadi ya. Oke, silahkan satu lagi saya tunjuk. Amalia Fajira, silahkan. Saya sependapat dengan Bu. Jawabannya salah. Oke, salah. Kenapa alasannya? Karena jika percepatan itu tadi meningkat, ya tidak akan terjadi gaya. Seperti itu, Bu. Jadi untuk menjawab ini semua, silahkan masuk ke simulasi PHET yang telah dibagi di e-learning. Ya, silahkan masuk ke PHET simulasi yang telah dibagi di e-learning. Ada pertanyaan? Siapa tadi yang menanyakan? Jadi untuk menyelidiki pendapat ataupun jawaban yang telah teman-teman mewakili tadi, silahkan kalian mempelajari dan juga memainkan PHET simulasi yang telah dibagi di e-learning. Oke, segera dimainkan. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Ya, sambil kalian mainkan, Ibu mengingatkan saja ini karena hukum-hukum Newton ini kan sudah kalian pelajari sebenarnya di SMP, SMA, dan bahkan di sini kita ingatkan kembali untuk mengingatkan banyak miskonsepsi yang sering kita dapatkan, yang kita temui bahkan sebagai calon guru, bahkan guru sendiri pun masih ada miskonsepsi mengenai penerapan maupun pengaplikasian konsep hukum Newton ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk hukum-hukum Newton itu sendiri, kalian kan pasti sudah paham bunyinya apa dalam hukum Newton 1, Newton 2, Newton 3, ya. Untuk hukum Newton 1, Ibu ingatkan bahwa Newton sendiri mengatakan jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang sama, selama tidak ada gaya eksternal atau gaya luar yang bekerja padanya. Nah, itu hukum 1 Newton. Atau dimatematiskan kan sigma F sama dengan 0. Sedangkan hukum 2 Newton, percepatan dihasilkan, ya, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya, ya, itu yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Sedangkan hukum ketiga Newton, siapa yang bisa ini? Ayo, coba dulu. Namanya, saya lihat dulu. Atau yang sukarela, tunjuk tangan siapa yang hukum 3 Newton? Bu, saya. Ya, Murna, silakan Murna. Yang setahu saya hukum Putus 3 ya. Newton itu, Silakan diulang lagi, yuk. baik Bu, hukum 3 Newton, jika kita memberikan gaya aksi pada benda, maka benda akan memberikan gaya reaksi.
yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Maka disimpulkan F aksi sama dengan F reaksi. Contohnya dapat kita lihat adalah seorang anak yang mendayung perahu, Bu. Seorang anak yang mendayung perahu. Kenapa rupanya mendayung perahu ini, Murna? Ketika tangan anak ke belakang untuk mendayung menggunakan kayu, maka si perahunya akan bergerak ke depan, Bu. Oke, ya. Ya, itu untuk bunyi hukum ketiga Newton ya. Tadi bunyi 1, 2, dan 3 sudah disampaikan dengan ya di recall kembali karena itu kan sudah kamu pelajari sebelumnya. Tetapi ketika kamu menjawab tadi pertanyaan pretest ataupun diskusi yang di e-learning, masih banyak yang belum paham mengenai konsep yang benar mengenai hukum Newton ini. Ya, ingat untuk gaya aksi dan reaksi ada 3 kondisi di mana kita harus paham konsep yang benar di situ. Yang pertama, ya, ini terjadi gaya aksi dan reaksi ini terjadi pada 2 benda yang berbeda. Ya, harus terjadi pada 2 benda yang berbeda. Yang kedua, memiliki gaya atau besar gaya aksi dan reaksi yang sama besar. Yang ketiga, walaupun gaya aksi dan reaksinya sama besar, tetapi arah yang berlawanan. Kan begitu ya? Oke, sekarang untuk meneliti atau menyelidiki apakah tadi gaya normal dan gaya apa tadi yang di e-learning, gaya normal dan gaya berat merupakan pasangan aksi reaksi. Ya, Ibu share screen dulu. Sudah, Bu. Dalam hal ini juga kalian harus paham ya, menggambarkan diagram gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Ini ada sebuah benda, balok ini. Ya, lemari lah kita buat ini. Ininya 50 kg terletak pada benda yang surface-nya kasar ini. Ya, kalau seperti ini dia kasar. Dan ini nanti akan digerakkan oleh seseorang. Ini dia, seorang laki-laki di sini untuk menggerakkan balok ini, ya, berdasarkan besar applied force yang akan diberikan oleh si laki-laki ini. Tapi sebelumnya, ini masih dalam keadaan diam dulu ya. Kita buktikan dulu apakah gaya normal itu dan gaya berat itu adalah pasangan aksi reaksi. Kita buktikan dan kamu harus, nanti konsepmu harus menjadi konsep yang benar dalam hal ini. Oke, ketika kamu diarahkan untuk menggambarkan gaya ini, diagram-diagram gaya ini, ya, perhatikan. Saya buat note dulu ya. Oke. Pastinya karena ini adalah permukaan, ini si siapa namanya nih? Ini si balok ya. Balok ini ada permukaannya. Ingat pertama tadi gaya aksi dan gaya reaksi itu terjadi pada 2 benda yang berbeda. Ya, pada 2 benda yang berbeda. Jadi benda apa di sini? Kita buat ini adalah si balok permukaan, ya, permukaannya di sini. Itu sudah 2 benda. Gaya berat, kita gambar dulu gaya berat. Gaya berat itu yaitu gaya gravitasi yang selalu arahnya ke bawah, ya. Dan biasanya digambar melalui pusat center dari center of gravity-nya si benda tersebut. Jadi kalau ini bendanya, kita buat ini anggaplah lurus, ini gaya berat si balok, ya. Gaya berat si balok. Oke, itu gaya berat si balok ya. Sekarang saya gambarkan gaya beratnya si surface. Ya, si surface. Ini surface-nya. Ya, saya buat di sini aja ya. Ini. Ya, ini gaya berat si surface-nya selalu ke bawah juga. Kan karena ini W aksen. Misalnya ini W aksen. Udah normal, sekarang normal. Gaya normal si balok, yaitu gaya normal itu adalah gaya kontak, ya. Gaya kontak
antara si balok ini dengan si surface-nya. Kalau untuk si balok, gaya normalnya ke arah mana? Si balok, gaya normalnya ke arah mana? Atas. Si balok. Ke atas, Bu. Si balok gaya normalnya ke arah mana? Apa itu gaya normal, Titania? Atas. Gaya normal itu gaya reaksi yang timbul ketika benda diletakkan secara tegak lurus, Bu. Ah, arah gaya normal itu bagaimana, Kintan? Kalau dari balok dia arah gaya normalnya ke atas, Bu. Selalu tegak lurus, kan begitu? Ah, jadi si balok ini Iya, ke betul. atas atau ke bawah? Ke atas, Bu. Oke, kita gambar ke atas. Saya tandai di sini. Warna nih, ya. Ke atas tadi ya. Ini normal si balok. Sekarang saya tanya, normalnya si surface-nya ini kemana? Ayo. Ke atas juga, Bu. Ke atas juga. Siapa yang lain? Kanan, Bu. Kemana, Nisa? Putus-putus suaramu. Ke suara Nisa jelas nggak, Bu? Ke arah mana? Ke kanan. Ke kanan. Oh, ke kanan, ke atas, betul. Tapi kalau surface-nya siapa namanya ini? Si balok. Ini jadinya bendanya Ke bawah. Ke bawah berarti, Bu. ke bawah. Jadi saya tandai warna aduh, bentar ya. Ini agak-agak kuning gini lah. Ini. Lihat ini ya. Oke. Sekarang apakah normal dengan W merupakan pasangan aksi reaksi? Normal ini, yang normal yang ini. Ini normal aksen ya. Ini saya buat normal aksen. Ini ya. Apakah normal dengan W? W dengan normal merupakan pasangan aksi reaksi? Ingat tadi pasangan aksi reaksi itu terjadi pada dua benda, besarnya sama tapi arahnya berbeda. Itu konsepnya kan begitu ya. Jadi ingat, kalau kamu pilih Titania sama Marwal N dengan W aksen ini, lihat ini. W aksen ini hanya terjadi pada surface. Ini kan surface. Surface ini kan pastinya punya gaya berat juga dong. Setiap benda itu kan pasti punya berat kan gitu. Ya beratnya kan selalu menuju ke bawah, ke pusat. Ya kan menuju ke bawah. Ini dia hanya satu benda di sini. Hanya menunjukkan surface-nya, W aksen. Ya. Oke. Nah, sedangkan N dengan N aksen ini sudah dua benda. Gaya normal si surface terhadap si balok itu ke ini, ke bawah. N aksennya. Sedangkan balok ke surface itu ke atas. Ini yang merupakan gaya aksi reaksi, yaitu N dengan N aksen. Saya akan membagi kalian ke beberapa kelompok, 5 kelompok ya. Tapi sebelumnya itu tadi, sebelum kita ke kelompok, ada ini kan saya masih buat kalian ke breakout, membutuhkan waktu masih. Jadi kan ada satu tadi konsepnya sudah dibenarkan, yang itu dah. Sekarang ada 2 konsep lagi dari pertanyaan pengetahuan awal itu yang belum tahu benar atau yang mana yang salah. Sekarang coba dipikirkan ya,
5 menit, masing-masing mahasiswa 5 menit, yang mana benar itu? Yang dua konsep lagi, ya, yang ada di Sibda. Silahkan, saya membagi dulu ke beberapa kelompok. Perlawanan Silakan. sama ada gaya dorongnya atau gaya yang ditarik gitu. Iya, iya. Ada lagi, Oh. Cuk. Ya. Gaya normal tadi ke atas ya kan? Iya, tegak lurus sama bidang. Bidangnya. Udah. Cuma itu doang. Udah. Nggak digambar berarti? Nggak dijawab yang ABC itu? Tadi kata Ibu, diskusikan aja dulu yang soal apa? Yang Itu. 2 soal di Sibda sama yang di gambar. Iya, gambar. Jangan lupa gambar diagram gayanya juga digambar ya. Berhitungnya aja di skip. Oh, Iya, iya, Bu. Tapi soal hitungnya tetap dihitung atau gimana, Bu? Enggak, tidak usah. Gambar gaya aja dulu. Oke. Oh, gambarnya. Baik, Bu. Oh, baik, Bu, baik, Bu. Gambarnya udah ada tadi kan, Weh? Ya, tapi jangan dikasih itu lah, Cuk. Itu gambar. Malu aku anjir. Iya, digambar ulang sama Puji nanti. Wow. Ada yang bisa narik kesimpulan nggak sama yang kita bahas ini tadi? Oke, terima kasih ya sudah berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Dan hari ini Ibu mau mewakili 1 atau 2 kelompok dulu untuk mempresentasikan apa yang telah didapat. Karena tadi yang berhitungnya kita skip ya kan? Betul ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Yang hitungannya di-skip. Di skip. Nanti jangan lupa hasil diskusinya dimasukkan ke Sibda. Walaupun yang di skip yang berhitung nggak apa-apa, dimasukkan aja tetap ya di Sibda biar Ibu nilai. Kelompok 5 ini. Kelompok 5 siapa? Ayo, kelompok 5 mewakili aja. Silahkan. Baik, Bu, kami. Ya, silahkan. Buat suaranya ya. Kelompok 2, silahkan. Kelompok 2. Jika mau share screen nggak apa-apa karena sudah diizinkan untuk share screen. Terima kasih. Kelompok 2 siapa yang mewakili? Halo, kelompok 2. Saya, Bu. Ya, silahkan. Mau share screen nggak apa-apa, sudah diizinkan ya? Baik, nanti untuk gambar, Dion yang ngejelasin ya. Yesi, nanti tolong share screen kan ya, Yesi? Gambar tadi. Jadi, saya akan mencoba menjelaskan pernyataan yang di Sibda tadi. Yang nomor 2 itu menurut kelompok kami pernyataannya salah. Karena dia terbalik gitu. Jadi menurut kelompok kami, karena semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatannya semakin besar. Nah, sementara tadi yang di Sibda kan bilangnya percepatannya yang semakin besar, maka gayanya semakin besar. Jadi menurut kelompok kami itu salah dan terbalik gitu, Bu. Nah, sementara pernyataan yang nomor 3 tadi kan, kami juga bilang salah, karena tidak ada terjadi gaya normal pada benda diam. Memang benda diam juga tidak mengalami resultan gaya, tapi pada benda diam juga tidak mengalami gaya normal, karena kan pengertian gaya normal itu terjadi pada 2 benda yang arahnya berlawanan, seperti itu. Untuk gambarnya sendiri, bisa di-share, ya sih? Dion? Jadi kan untuk gambarnya ini, keterangannya tadi ada 2 benda yang ditarik ke arah F. Nah, seperti di soal kan terdapat katanya lantainya kasar. Jadi pasti terjadi gaya gesek. Yang gaya gesek itu berlawanan dengan. Terima kasih kelompok 4 untuk hasil diskusinya.
Yang tadi full screen tadi jangan kok full screen. Yang share screen tadi jangan dulu biar saya jelaskan lebih detail dari situ gambarnya. Iya, Bu. Oke, ini kalian harus paham dulu ini baru bisa nanti ke berhitungnya. Oke. Ya, yang pertama dulu tadi mengenai percepatan ya tadi ya. Jauh dari harapan Ibu ini yang ini ya. Ada kontak 1, kontak 2, ada dengan lantai kan begitu. Ya, yang berhubungan dengan lantai hanya benda satu aja yang besar. Ya. Jadi gaya kontak antara benda 1 benda 2 ada. Ya. Gaya kontak apalagi si benda ini, si benda besar dengan si lantai ada. Gaya kontak. Oke? Ya, jadi ketika berbicara dengan gaya kontak, ya, gaya normal juga ada nih. Kita buat dulu gaya normal aja dulu. Gaya normal si kecil dengan si besar. Ya, gaya normalnya si kecil pastinya ke atas ini kan? Dah? Ke atas. Ini contohnya harus digambarkan jelas ini. N1, si kecil ini ya. Oke, si besar dengan si lantai. Begini ya. N2, kan begitu. Dah? Saya sudah, Bu. Oke, ditunggu yang lain ya. Oh, Anissa yang sekarang di peringkat 1, diikuti Titania, Dita. Ya, sekitar 2 menit lagi ya. Kita lihat siapa yang di peringkat 1 jadinya terakhir. Oke. Ada tetap Anissa, diikuti oleh Dinda, Miftah, dan juga Titania. Terima kasih. Nanti saya share ini ke grup nilai-nilai ini sebagai nilai untuk kuis di pertemuan hari ini. Oke, untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini, mohon 1 ataupun 2 orang lah mahasiswa mengungkapkan pengalamannya belajar hari ini bagaimana. Siapa yang mau? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Titania? Menurut saya pembelajaran hari ini ya, Bu. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan gitu, Bu. Kami bisa diskusi bareng gitu, tatap maya gitu, Bu. Kan ada room-nya tadi tuh, Bu, di Zoom-nya. Terus kami bisa juga langsung coret-coret gitu, Bu. Lalu ngerjain kuis yang interaktif gitu. Marwahal mewakili. Silakan Marwahal. Ya, Bu. Ya. Untuk metode belajar seperti ini secara keseluruhan jika terbiasa cukup menarik, Bu, karena ini kan hal baru juga bagi kami. Biasanya kami belajar monoton. Jadi untuk dari pembuka hingga akhir itu disusun dengan baik. Untuk kami itu cukup menarik bagi kami. Terima kasih. Penugasan kelompoknya apakah benar-benar bisa mengarahkan kalian untuk menemukan jawaban ataupun konsep yang benar mengenai pembelajaran hukum Newton ini? Apakah itu sangat bermanfaat jika dikerjakan demikian, Kintan? Iya, Bu, sangat bermanfaat. Karena kan tadi di dalam room kan semuanya bahas. Jadi semuanya ngasih pendapat masing-masing. Simpulkan jadi sama. Oke, terima kasih ya. Jadi ke depan juga Ibu berharap ketika ada diskusi breakout room seperti ini, ya, kalian berdiskusi seperti yang tadi, yaitu bersuara supaya tahu pengetahuan satu sama lain, bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi untuk bisa saling menambah pengetahuan, ya,
menimbulkan atau meningkatkan sikap kritis kalian terhadap pendapat dari mahasiswa-mahasiswa lain ya. Ini Ibu lakukan karena dari pengalaman-pengalaman di breakout room ketika Ibu buat berdiskusi hanya diam, hanya kami dari chat Bu diskusinya. Nah, tidak seperti itu. Harus benar-benar memang aktif menyuarakan apa yang menjadi pengetahuannya masing-masing. Ya, oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Nanti jangan lupa untuk diskusinya tadi cuman siapa tadi yang menjawab? Hanya masih satu orang. Mohon diisi ya. Tapi sebelum kamu mengetahui pengetahuan yang konsep yang benar, yang mulanya kamu berpikir ini jawabannya begitu. Ya, oke? Tidak apa-apa, hanya melihat kamu mengutarakan pendapatmu dan insight-mu mengenai miskonsepsi di dalam pembelajaran hukum-hukum Newton ini. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa di semester depan. Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang observer, terima kasih sudah bisa bertahan sampai jam segini ya, karena memang 3 SKS Bapak Ibu ini, 3 SKS IPA terpadu ini. Oke, kita langsung aja ya Bapak Ibu ke refleksinya ya, supaya menyingkat waktu. Apa bersedia Bapak Ibu dan mahasiswa? Bu Lasma, Bu Lusdiana, bersedia Ibu? Oke. Bu. Terima kasih Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa yang telah memberikan waktu untuk bisa mengobservasi open class di Universitas Negeri Medan. Ini tingkat Stambuk 2020 ini Bapak Ibu ya. Stambuk 2020 dalam mata kuliah IPA terpadu Bapak Ibu. IPA terpadu. Jadi dari setiap temuan maupun aktivitas maupun observasi pengamatan yang Bapak Ibu lihat tadi di pembelajaran mulai dari awal sampai akhir bisa menyampaikan temuan-temuannya dan juga pengalaman-pengalaman menarik yang terjadi selama pembelajaran open class ini dimulai dari awal tadi sampai penutup. Kita mulailah dari Ibu Lasma lah. Ibu, silahkan Bu. Terima kasih buat waktunya. Saya tadi Bu mengikutinya memang di awal sampai 20 menit bisa full saya ikuti, kemudian tadi lanjut lagi mengajar, jadi saya sambil-sambil ya Bu ya. Yang saya amati tadi di main session ada memang mahasiswa itu yang bisa kita katakan aktif seperti CSC ya tadi ya. Konsep dasar tentang gaya normal dan gaya berat itu mereka masih banyak yang ambigu yang saya perhatikan. Kemudian di breakout room saya perhatikan mereka juga ada yang kurang aktif, tapi ada yang aktif. Saya perhatikan itu ketua kelompoknya kalau tidak salah tadi Dinda ya. Dia meminta pendapat dari temannya, tetapi pendapat dia sendiri sepertinya belum bisa menegaskan ke kawannya. Namanya belajar, mereka mungkin saling sharing di sana. Yang aktif saya lihat di situ anggotanya itu si Lia. Kemudian mereka berdebat di situ tentang hukum 2 saya perhatikan, dan kemudian saya juga ada yang tinggalkan tadi sebentar, jadi tidak semuanya bisa saya ikuti. Tapi memang saya perhatikan, mungkin langsung saya refleksikan ke diri saya dari pengalaman tadi. Saya perhatikan mahasiswa, mungkin inilah dari SMP lah kenanya ini, itu yang dapat saya tarik tadi secara pribadi karena materi itu adalah fisika. Konsep dasar daripada gaya normal dan gaya berat itu sendiri mereka masih banyak yang bingung. Terbukti dari soal nomor 3 kalau tidak salah itu tadi ada 2 balok bertindih menggambarkan gaya beratnya, itu pun mereka masih bingung. Mereka hanya berprinsip yang punya gaya berat hanya benda paling bawah. Nah, di situ saya perhatikan tadi bisa jadi ini salahnya dari SMP. Saya langsung introspeksi tadi ke diri saya, jangan-jangan saya sampai nanti melahirkan siswa yang seperti ini jadi salah ke depannya. Itu Bu yang bisa saya amati tadi dari
pembelajaran mahasiswa angkatan 2020 tadi itu ya Bu ya, kalau nggak salah. Iya, 2020. Ya. Tiga. Itu tadi Bu yang bisa saya amati. Ada nggak Bu hal-hal yang menarik yang Ibu dapati dari aktivitas mereka? Misalnya sesuatu yang benar-benar menarik perhatian Ibu gitu. Oh, saya juga ada tadi Bu, yang saya perhatikan, saya ambil itu seperti apalah saya katakan tadi, persepsinya dari soal yang saya lihat Ibu sharekan tadi, kan ada Ibu tadi share screen, bahwasanya sangat perlu ternyata membuat soal yang membuka wahana mereka untuk berpikir, seperti yang tadi kalau nggak salah apa itu ya, gaya normal dan gaya berat merupakan gaya aksi dan reaksi. Nah, itu memancing siswa untuk berpikir kritis. Saya rasa memang bagus. Terima kasih Mem atas kesempatannya. Saya sendiri berpendapat bahwa pembelajaran pada hari ini sangat berjalan dengan lancar, di mana Mem juga aktif untuk memberikan penguatan mengenai materi yang pada awalnya itu salah konsepsi. Jadi saya tadi mengikuti di room kedua Mem, di mana di situ ada Natasha, ada Dion. Nah, yang menjadi menarik bagi saya adalah seperti yang dikatakan sama Ibu tadi, bahwa Natasha ini selalu memberikan pendapatnya sehingga teman-temannya itu tetap tidak takut untuk memberikan pendapat. Jadi dia selalu memancing, walaupun pada awalnya teman-temannya yang lain itu hanya diam saja. Dan juga Dion di situ juga aktif, walaupun terkendala jaringan, namun dia tetap berusaha untuk tetap join dan juga aktif berpendapat dan meluruskan konsep yang salah dari Natasha. Walaupun dia aktif, tapi ada beberapa konsep yang dia tidak mengerti, namun diperbaiki juga oleh Dion, sehingga apa yang kesimpulan yang mereka dapatkan itu benar. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu buat hari ini. Sampai jumpa besok Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Dadah Bapak Ibu. Saya akhiri ya Bapak Ibu. Oke Bu.